Salam damai dan sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Kiranya Tuhan menolong, memimpin, dan menyertai kita dalam beraktivitas sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Hari ini kita kembali belajar dari Alkitab, dari Kitab Kejadian, pasal 15, ayat 1 sampai dengan 21. Kita akan mendengarkan, lalu merenungkannya, kemudian merefleksikannya, sehingga kita dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Lagi kata Abraham, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal ini kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Kata Abraham, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati." Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong dua, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abraham, "Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap." Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram, serta berfirman kepada keturunanmu lah, "Kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar, itu sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Katmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu." Sebelum kita merenungkan 21 ayat dari pasal ke-15 kitab Kejadian ini, mari kita terlebih dahulu berdoa memohon hikmat bijaksana dari Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur untuk firman yang sudah kami baca, sudah kami dengarkan.
ajar kami mengertinya, bimbing dan pimpin kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan, agar kami mampu merenungkannya dan merefleksikannya di dalam hati kami. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami pencerahan, memberikan kepada kami hikmat, dan juga sekaligus kemampuan untuk menjadi pelaku firman. Taruhlah kata-kata yang bijak, yang tepat dalam mengerti firman-Mu, yang akan hamba-Mu ulas dan sampaikan untuk kami gunakan dalam konteks kekinian ini. Terima kasih Bapa, berkati kami sekalian, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan berfirman kepada Abraham, khusus untuk mempertegas dan menyatakan apa yang sudah dinyatakannya bagi Abraham ketika masih di Mesopotamia atau di Ur Kasdim, agar keluar dari tempat itu dan masuk ke dalam tanah perjanjian. Ada peristiwa-peristiwa yang membekas di hati Abraham yang tentunya menjadi pembelajaran baginya dan bagi kita yang sudah merenungkannya di pasal 12, 13, dan 14. Kita mencoba memahaminya dari perspektif Alkitab itu sendiri pada konteks saat itu dan sekaligus menemukan prinsipnya apa yang diajarkan Tuhan di dalam pasal 15 kitab Kejadian ini untuk kita terapkan, aktualisasikan, lakukan di dalam hidup kita pada masa saat ini, zaman kekinian ini. Mari kita lihat satu bagian demi satu bagian, ayat demi ayat yang penting, yang perlu untuk kita renungkan. Yang pertama, kita lihat dikatakan di sini, Tuhan berfirman kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Tuhan berfirman, Tuhan menyatakan isi hatinya, menseringkan visinya, spesial untuk Abraham. Ini memberikan kepada kita perlunya dan pentingnya firman di dalam seluruh aspek hidup kita, agar kita diarahkan kepada apa yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, kita perlu belajar isi dari firman Tuhan tersebut. Tuhan berkata kepada Abraham, "Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar." Mengapa ada pernyataan Tuhan kepada Abraham dengan suatu negasi yang jelas, janganlah takut? Apakah Abraham ada ketakutan dan kegentaran untuk masa depannya? Karena sebelumnya, bukankah Abraham mengakui, menyadari siapakah Allah yang telah memberikan kemenangan atas musuh-musuhnya yang telah menawan Lot dan bangsa lain? Mengapa Abraham di dalam penglihatan itu mendapatkan firman untuk jangan takut? Kita tahu dan kita menyadari ketakutan itu muncul karena berkaitan dengan masa depan, berkaitan dengan apa yang akan terjadi atau yang akan dihadapi. Tuhan menyatakan suatu privilege, kekhususan, bahwa Tuhanlah perisai dan Tuhan memberi upah yang besar. Perisai itu selalu berkaitan dengan adanya upaya usaha untuk mempertahankan diri dari serangan, ancaman, atau sesuatu yang mungkin merusak diri. Di dalam kondisi ketakutan kita, seringkali kita perlu merasa mempertahankan diri karena masa depan kita, kesusahan hidup kita. Tuhan menyatakan kepada Abraham, "Jangan takut, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar." Ini janji Tuhan yang khusus, yang dapat kita aminkan dalam hidup kita kalau kita mau dengar-dengaran suara Tuhan, kalau kita mau dengan sepenuh hati menaati Tuhan. Dan itu hanya mungkin terjadi karena kita diberikan kasih karunia untuk menikmati
janji Tuhan ini. Bagian yang ketiga ialah respon Abraham terhadap apa yang dinyatakan Tuhan. Ia merespon berkaitan dengan apa yang menjadi kenyataannya. Dan kenyataannya berkaitan dengan anak atau keturunan. Di mana Abraham mengatakan bahwa ia tidak punya keturunan. Sebentar lagi ia akan meninggal. Dan yang akan mewarisi seluruh kinerja dia, apa yang dia peroleh di Kanaan itu adalah seorang Damsik yang bernama Eliezer. Itulah respon sekilas. Bahkan Abraham mengatakan bahwa engkau tidak memberikan kepada aku keturunan. Ada keraguan, ada kebimbangan, kemungkinan-kemungkinan yang menjadikan Abraham itu ragu akan apa yang Tuhan sediakan baginya. Mengapa? Karena memang pada usianya yang semakin tambah lanjut, semakin tidak ada kekuatan, semakin terlihat jelas bahwa ia sangat tidak mungkin mendapatkan keturunan. Jadi dia memberikan suatu pernyataan yang realistis, yang faktual. Bukankah seringkali kita menyampaikan doa-doa kita, permohonan kita, bahkan apa yang kita pikirkan itu yang realistis. Tidak ada salahnya kita menyampaikan itu, karena memang itu yang terjadi. Jadi kita belajar jujur pada kenyataan dan diri kita. Demikian dengan Abraham. Dia jujur pada dirinya, kenyataan yang sedang dijalani dan dihadapinya. Bahkan kemungkinan adanya suatu kekecewaan karena ternyata apa yang sudah dilakukan dan diusahakannya bukan untuk keturunannya, tapi untuk hamba yang bekerja padanya. Namun yang keempat yang perlu kita perhatikan adalah pernyataan Tuhan yang tegas dan jelas bahwa Abraham akan memiliki anak kandung. Dan anak kandungnya itulah yang akan mewarisi seluruh jerih payah upah yang besar yang datangnya dari Tuhan. Ini adalah janji adanya keturunan. Keturunan yang berasal langsung dari dirinya yang tentu diberikan, dikaruniakan oleh Allah. Kita seringkali merasa mampu memberikan keturunan atau mendapatkan keturunan. Padahal semua keturunan yang kita terima, yang kita sedang hadapi, itu berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang mengaruniakan keturunan bagi seseorang di dalam keluarganya, bagi pasangan suami istri itu. Dan keturunan itulah yang menjadi ahli waris bagi kita yang tentunya sudah berupaya mendapatkan itu. Selanjutnya, apa yang dinyatakan Tuhan yang melampaui apa yang dipikirkan, yaitu Tuhan menyatakan bahwa keturunanmu itu, anak kandungmu itu bukan hanya itu, tetapi juga ada banyak. Tuhan membawa Abraham melihat ke langit, lalu menyatakan seperti itu nanti banyaknya keturunan. Di sini bukan hanya keturunan langsung anak kandung Abraham, tetapi juga keturunan dari keturunan anak kandung ini. Ini menunjukkan bahwa Tuhan menyatakan bahwa rencananya melalui dirinya, melalui keturunan yang tunggal itu, maka banyak orang, banyak keturunan yang berikutnya yang dikaruniakan Allah di dalam garis keturunan Abraham. Dalam konteks seperti itu, maka yang kelima ialah Abraham percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan atas firman yang dijanjikannya. Keturunan. Di sini perlu dan penting untuk kita menghargai firman Tuhan, mempercayai apa yang Tuhan firmankan, dan meyakini dari dalam hati sepenuhnya itu akan terjadi. Abraham percaya akan apa yang dikatakan Tuhan. Terlebih lagi percayanya Abraham, percayanya kepada Tuhan. Bukan hanya kepada firman dan janji-janjinya, tetapi kepada
pribadinya Tuhan. Bukankah seringkali kita percaya karena ada benefitnya, ada berkat-berkatnya. Jadi menaruh kepercayaan itu pada berkat, bukan kepada Tuhannya. Dari pelajaran yang kelima ini, kita menyadari penting sekali menaruh kepercayaan kepada Tuhannya, bukan berkatnya, bukan janjinya. Karena kalau kita percaya kepada Tuhannya, kepada Tuhan tentunya, maka pengikutannya terjadi, yaitu janjinya, rancangannya, dan segala berkat-berkatnya. Jadi kita tidak fokus pada berkatnya atau janjinya, tapi pada Tuhannya. Dan di dalam keberadaannya yang kita percaya itulah kita menikmati janji dan berkatnya. Karena pergeseran berkat menjadi Tuhan, tapi Tuhannya tidak diingat, tidak dipercaya, itu adalah sesuatu ketidakpercayaan kepada Tuhan. Kalau ketidakpercayaan kepada Tuhan itu terjadi dan hanya melihat berkat, janji, maka sesungguhnya itu tidak kita akan nikmati berkat dan janjinya. Karena yang memberi janji dan berkat itu Tuhan. Jadi Tuhannya lah yang menjadi subjek, bukan berkatnya. Berkat itu ada pada Tuhannya. Nah, ini pengajaran dan pembelajaran untuk kita di dalam konteks kekinian. Yang seringkali orang-orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan hanya mengejar berkat tapi melupakan Tuhannya. Tidak demikian dengan Abraham. Abraham tahu, Abraham mengerti kebutuhannya, Abraham mendengar apa yang dijanjikannya, namun ia percayanya kepada Tuhan yang memberinya. Nah, pada momen itulah Tuhan menyatakan bahwa semua yang dipercayakannya itu kepadanya, kepada Tuhan, itu diperhitungkan kepada Abraham sebagai kebenaran. Jadi ini hal yang menjadi penting di dalam pengajaran ini. Tuhan membenarkan atau menjadikan kepercayaannya Abraham kepadanya sebagai kebenaran. Bagaimana mungkin Abraham mempercayai Tuhan yang berjanji itu? Karena ada anugerah Tuhan. Anugerah yang mendahului respon dari Abraham. Kasih karunia Tuhan itulah yang membuat iman percaya Abraham yang adalah sarana datangnya dari Tuhan dilekatkan pada dirinya, dan dirinya melalui iman itu, kepercayaan itu diarahkan kepada Tuhan, sumber dari segala janji dan berkat. Dan di dalam hal itulah ada kebenaran. Kebenaran yang memberikan kemerdekaan, kelepasan, pembebasan, kemenangan. Bukan sampai di sana saja. Di dalam bagian yang ke-6, kita lihat dan belajar lagi di ayat 7. Tuhan berfirman, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim, untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Lengkap sudah apa yang dinyatakan Tuhan. Tuhan tidak hanya memberikan keturunan, tapi juga negeri ini. Tanah perjanjian. Tuhan yang membawa, Tuhan yang menempatkan, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang bergaransi untuk apa yang dinyatakannya itu, menjadikan itu milik kita. Padahal kita tahu semua ini, ciptaan ini, bumi dan segala isinya milik Tuhan. Bukan milik Abraham, bukan milik manusia. Manusia pun menikmati berkat bumi ini. Tetapi ini adalah sebuah pernyataan yang dijanjikan Tuhan, ini menjadi milikmu, Abraham. Wow, ini sesuatu yang lengkap. Ada keturunan, ada tempat di mana keturunan itu hidup dan menjalankan kehidupan. Namun lagi-lagi Abraham memberikan sebuah pernyataan yang benar-benar bukan skeptis, tapi ingin menggali, temukan pikiran yang ada di balik pernyataan Tuhan ini. Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Ini kan pertanyaan orang-orang yang berpikir cemerlang, yang objektif, yang logis, yang cerdas, yang tahu posisi dan situasinya. Dan ia mempertanyakan itu kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Benar, dari mana tahu? Dari mana Abraham tahu
bahwa Tuhan memberikan itu, atau dari mana Abraham membuktikan bahwa yang Tuhan katakan itu benar? Ini penting. Penting dan perlu untuk kita perhatikan. Apa yang kita percayai, yaitu Tuhan. Apa yang kita mengerti, kita kenal, yaitu Tuhan yang memberi. Tapi kita selalu bertanya, buktinya apa Tuhan? Apa buktinya? Kita kan ingin mencari dan mendapatkan bukti. Tapi Tuhan tidak langsung menjawab. Dia langsung memberikan bagian yang ketujuh, dia menyatakan, sediakan persembahan korban bagiku. Persembahan korban yang berumur 3 tahun. Binatang yang berkaki 4. Lembu, kambing, domba, dan juga burung, tekukur dan merpati. Binatang-binatang ini disembelih, kemudian khusus binatang berkaki 4 dibelah, lalu dipersembahkan kepada Tuhan. Abraham menjaga supaya tidak dimakan binatang-binatang itu oleh burung-burung pemakan bangkai atau burung-burung buas. Apa yang dinyatakan Tuhan di sini? Di ayat 12. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Artinya, betapa panjang penantian jawaban yang disampaikan Tuhan untuk menjawab pembuktian dari apa yang dinyatakan Tuhan itu. Dan saat Abraham tidur nyenyak, saat Abraham turun meliputi pada dirinya gelap gulita waktu tidur nyenyak, jadi ini menyelimuti gelap gulita, firman Tuhan kepada Abraham, Tuhan berkata, dengar dan perhatikan, ini bagian yang ke-8. Apa yang terjadi pada keturunan Abraham dan apa yang akan dialami dan bagaimana mereka kembali ke tanah perjanjian. Yaitu bahwa keturunanmu, jadi ini bukan anak tunggalnya saja, tetapi keturunan dari garis keturunan Abraham akan pergi ke negeri asing yang kita akan tahu, kita kenal namanya Mesir. Keturunan inilah yang banyak itu akan diperbudak, dianiaya 400 tahun lamanya. Dalam konteks itu, ini nubuatan, ini pernyataan yang disampaikan Tuhan kepada Abraham pada saat Abraham dalam kondisi tertidur nyenyak. Lagi-lagi, ini bisa jadi sebuah mimpi, tapi di dalam kesadaran Abraham tahu dan mengerti itu. Dan Tuhan juga mengatakan bahwa bangsa yang akan menganiaya atau memperbudaknya akan dihukum, dan Abraham akan berada di dalam kesejahteraan, dan kemudian dia akan keturunannya kembali pada generasi keempat, kembali ke negeri yang dinyatakan itu, sampai semua orang-orang Amori yang durjana itu akan dihukum oleh Tuhan. Kejahatan itu dinyatakan penghukuman. Ini nubuatan. Tuhan menyatakan mau ingin bukti, Tuhan menyatakan buktinya, yaitu keturunanmu, berarti bukan 1, bukan 2, tapi banyak. Mereka itu keturunanmu akan berada di negeri lain. Berarti berkembang biak, lalu akan kembali lagi ke tempat di mana Tuhan janjikan negeri itu. Ini adalah sebuah pernyataan firman yang membuat Abraham semakin menyadari Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang menentukan masa depan, Tuhan yang merancang yang terbaik, dan Tuhan yang tidak melupakan janji-janjinya. Tuhan yang setia dan Tuhan yang menghukum orang-orang jahat. Tuhan membiarkan orang-orang jahat terus berbuat jahat sampai genap waktunya, maka orang jahat itu dihukum oleh Tuhan. Ini adalah suatu pernyataan dari Tuhan yang kita pelajari pada bagian yang ke-7 ini. Selanjutnya, kita lihat ayat 17. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian
dengan Abraham. Ini pembelajaran yang penting bagi kita. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian, covenant. Covenant antara Tuhan dan Abraham. Keturunan mula kuberikan negeri ini mulai dari negeri sungai Mesir sampai ke sungai yang besar, sungai Efrat. Jadi ada batas-batasnya, negeri yang mana khusus untuk Abraham dan keturunannya. Jadi Tuhan akan menghukum orang-orang yang ada di wilayah itu yang melakukan kejahatan. Tuhan sendiri yang berperang terhadap mereka dan keturunan dari Abraham akan menempati negeri itu. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menyatakan janjinya, Tuhan yang memberikan kesejahteraan, kemenangan, dan pernyataan ini dikatakan Tuhan ketika Abraham meminta bukti. Masih ingat pernyataan Abraham kepada Tuhan? Manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Tuhan kasih penglihatan melalui mimpi. Tuhan memberikannya ini. Dan itu menjadi suatu kenyataan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, setelah kita menelusuri satu demi satu, bagian demi bagian, kita akan melihat secara prinsip dasarnya, mengenal Tuhan kita. Tuhan adalah Tuhan yang berinisiatif menyatakan dirinya untuk dikenal, mengaruniakan janjinya untuk dilaksanakan, dan Tuhan adalah Tuhan yang menjaga, memelihara janjinya bagi Abraham dan keturunannya. Begitu juga untuk kita. Tuhan adalah Tuhan yang berinisiatif, memberikan firman kepada kita, menyatakan janjinya, dan memberikan penggenapannya kepada kita untuk kita menikmati. Di tengah-tengah antara penggenapan dan janji itu ada berbagai macam ujian, termasuk mungkin menghadapi perbudakan, aniaya, kesusahan, kesulitan, bahkan menghadapi orang-orang jahat. Tetapi Tuhan tetap menyatakan kehendaknya itu jadi, dan orang-orang jahat yang melakukan aniaya, perbudakan, dan segala kemungkinan yang terjadi itu dihukum oleh Tuhan sampai tuntas. Bagian yang kedua yang kita lihat dan pelajari setelah kita menelusuri satu demi satu ayat ialah Tuhan adalah Tuhan yang memperhitungkan diri Abraham menjadi sebagai kebenaran. Tuhan tahu isi hati manusia. Tuhan kenal apakah kita betul-betul percaya atau tidak. Kita tidak boleh mempermainkan apa yang sudah dinyatakan Tuhan. Kita tidak boleh anggap remeh untuk setiap janji dan pernyataan Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Bahkan Tuhan tahu apa yang akan dinyatakan oleh manusia dan apa jawaban yang diperlukan oleh manusia. Begitu juga kita, anak-anaknya. Kita bersyukur karena ada pembelajaran mengenai Abraham yang menerima covenant. Yang berikutnya, ketiga, terakhir ialah bagaimana kita merespon dan berkomunikasi dengan Tuhan. Apa adanya, jujur, tidak ditutupi, tidak tersembunyi, dinyatakan saja. Dan yang menarik dari apa yang dikatakan Abraham dan apa yang dilakukan Abraham, karena Abraham menaati firman kebenaran itu. Abraham langsung tanpa diskusi, dialog, berdebat untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Karena ia punya keinginan, ingin mengetahui isi hati Tuhan. Ingin mengetahui isi hati Tuhan agar ia melangkah dengan baik dan benar adalah tindakan yang benar. Kita mempercayai Tuhan, mungkin kita belum sepenuhnya mengetahui isi hati Tuhan. Kita dapat menanyakan itu kepada Tuhan. Dan karena kita tulus menanyakan itu kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita jawabannya. Dan ketika itu diperintahkan Tuhan, kita lakukan setahap demi setahap. Dan kita akan melihat, menyaksikan apa yang Tuhan janjikan itu. Dan yang menarik yang kedua yang cukup mengesankan ialah ternyata Abraham tidak melihat peristiwa keturunannya diperbudak, dianiaya, tidak melihat orang-orang yang jahat itu dihukum,
tapi dengan iman dia percaya bahwa itu akan terjadi. Demikian juga kita. Mungkin ada banyak doa-doa kita kepada Tuhan, permohonan-permohonan kita, permintaan-permintaan kita, bahkan keinginan kita untuk mengerti isi hati Tuhan. Kita mendapatkan prinsip kebenarannya, namun kita harus tahu, bisa saja itu di seumur hidup kita tidak melihat secara fisik sekarang, tetapi kita dengan iman percaya bahwa itu akan terjadi dan digenapi. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas sejarah, dan ialah juga yang membawa seluruh sejarah manusia itu untuk kemuliaannya. Dan Abraham menyaksikan nanti keturunannya, bukan saja di tanah Kanaan, tapi di langit dan bumi yang baru, yang penuh dengan kesejahteraan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita belajar mempunyai sikap hidup dan iman seperti Abraham, yang dikaruniakan Tuhan untuk taat kepadanya dan mempercayakan semuanya apa yang dinyatakan Tuhan itu sepenuhnya kepada Tuhan saja. Mari kita merenungkannya lagi dan merefleksikannya lagi, dan bahkan mengaplikasikannya di dalam konteks kekinian. Kita tidak lagi mengikuti apa yang mungkin terjadi pada Abraham, tetapi kita bisa melihat prinsip-prinsip penting dari kitab Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 21 ini. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara mendapatkan pencerahan dan keberanian untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang mempercayakan Tuhan yang sudah berjanji. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Kristus, terima kasih untuk hari ini renungan yang Engkau nyatakan kepada kami dari Kejadian pasal 15. Mampukan kami tiap-tiap pribadi mempercayakan Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Baik seluruh janjimu, seluruh perintahmu, kami taati sebagaimana Tuhan kehendaki. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengarkan firman. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.